Sahabat, jika kita melihat tanaman yang subur di kebun yang baru, mungkin kita tak seberapa heran ya. Tetapi jika kita melihat tanaman yang subur di kebun yang janda atau kebun bekas, sudah 4 kali kita tanam, masih subur, itu yang sangat perlu kita kaji dan kita ikut cara-caranya. Maka dari itu, Ayah TV Channel akan memberikan trik dan cara untuk menyuburkan dan insya Allah membuat proses pembuahannya banyak dengan cara yang biasa kami lakukan. Simak video ini hingga selesai, semoga bermanfaat. Untuk daun cukup sehat ya sahabat. Kemudian dari segi pertumbuhan batang dan juga pucuknya normal ya. Alhamdulillah kutu tripnya kurang. Kemudian untuk mengatasi cuaca ya, kita lakukan penyepraian apalagi setelah turun hujan, karena cuaca posisi sekarang lagi ekstrim ya. Diperkirakan hujan tapi kadang-kadang panas. Tapi alhamdulillah lah, ini masa polinasi cukup panas ya cuaca. Hari ini saja turun hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Cuaca hari ini cukup redup, semalam hujan. Dan ini tanaman semangka saya sudah berusia 37 hari ya, atau sudah melakukan penyerbuan. Itu sudah mulai ada yang jadi. Dan bosku, di kesempatan kali ini kita akan membahas dan berbincang-bincang tentang cara-cara merawat tanaman semangka di fase polinasi atau penyerbuan. Fase ini penting kawan. Fase ini bisa menentukan hasil panen, sebab penyerbuan itu adalah proses pembentukan buah. Jadi dari penyerbuan inilah kita akan menghasilkan buah yang banyak atau sedikit, jadi atau tidak, rontok atau tidak, mudah-mudahan tidak ya. Walaupun cuaca seperti ini tidak menentu. Sudah 5 hari tak ada hujan, kemudian hari ini hujan dari pukul 3 pagi sampai sekarang. Dan terpaksa kita melakukan penyepraian dan tidak melakukan polinasi atau perkawinan. Oke bosku, untuk lebih detailnya, bosku siapkan secangkir kopi, kemudian pasang handsetnya. Kita berdiskusi tentang perawatan semangka di usia ataupun di fase polinasi dan penyerbuan. Penting ya bosku. Oke, check it out. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, kawan-kawan, mari saya tunjukkan polinasi atau penyerbuan yang sudah jadi. Ini contohnya ya. Ini sudah jadi. Selama 5 hari diserbuk, biasanya sudah bisa seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian di ujung daripada ranting ini masih ada. Kemarin kita serbuk lagi ya. Ini 50-50, bisa jadi bisa enggak karena malamnya hujan. Ini juga, ini bahkan tidak menutup daunnya, kemungkinan tidak jadi ya.
kemungkinan lah ini yang sudah jadi seperti ini kawan-kawan. Kalau kita sudah serbuk selama proses 4-5 hari, dia akan sudah seperti ini kalau normal tanamannya. Nah, ini juga jadi, dan ini tidak kita serbuk karena hari ini dia bukanya, hari ini hujan lagi. Ini kemarin kita serbuk, alhamdulillah sudah menutup, padahal di depannya sudah ada ya. Ini proses pembentukan buah yang banyak, jadi bukan istilahnya memakai sortir buah ya. Jadi ini kami proses pembentukan buah yang banyak. Jadi walaupun satu ranting ini sudah diserbuk, tetapi ujungnya masih diserbuk lagi. Seperti itu kawan-kawan ya. Nah, pembahasannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi tentang pembahasannya. Sahabat Ayah TV, sebelum lanjut membahas tentang pembuahan, sebenarnya kalau tanam semangka itu yang penting buah ya, itu nomor 1. Tapi buah tanpa disertai dengan settingan sebelumnya juga akan mempersulit proses pembuahannya. Yang pertama kita settle adalah bak-bakan atau batas ini sahabat. Ini cuaca posisi sekarang ini musim hujan. Jadi sebelum kita mengolah lahan itu, saya sudah memperkirakan ke depannya akan banyak atau curah hujan lebih tinggi. Sehingganya untuk bak-bakan ini saya buat lebih lebar. Sebenarnya sebelum tanam ini kita buat dalam 25 meter ini 5 bedengan. Tapi sekarang saya buat 4 bedengan. Sebab satu, perkiraan saya itu adalah posisi curah hujan yang tinggi. Jadi fungsi bedengan yang lebar akan memberikan napas panjang untuk golor semangka atau ranting semangka kita. Meski diguyur hujan berhari-hari, kalau tanaman kita ini tidak sumpek ya bahasanya, tidak sumpek dan dia bisa leluasa untuk bergerak, itu insya Allah pembuahannya pun akan lebih cepat dan cenderung pembesarannya mudah. Nih saya buatkan contoh ya. Cuaca yang sering musim hujan itu akan mempersempit gerak daripada tanaman semangka kita, dan itu menyulitkan pembuahan untuk besar. Seperti halnya buah-buah yang sudah cenderung jadi ya. Jadi ini pertengahan bedengan atau pertengahan bak-bakan masih leluasa. Kemudian proses pengawinannya tidak cepat menutup antara bedengan satu dengan bedengan yang lain ya. Seperti yang sahabat lihat, masih ada umur 40 hari kalau perawatan kita memang betul-betul bagus ya, baik dari penyepraian, pemupukan maupun sistem drainase airnya, itu akan mempercepat proses pertumbuhan. Jadi batang yang besar ini cenderung mempercepat proses pertumbuhan. Jadi itu masalah bak-bakan. Kalau musim kering atau kemarau ya, ini saya buat 5. Sebenarnya bosnya menyuruh 5, tapi saya ngengkel lah, saya buat 4. Sebab kalau musim hujan nanti terlampau rapat, kegemukan pokok, akhirnya buahnya tidak jadi besar, walaupun buah itu banyak. Itulah menurut saya seperti itu ya kawan-kawan. Jadi untuk proses polinasinya dari cabang-cabang ranting itu masih akan mudah kita nampak ya, masih ada ruang lah untuk pergerakan dari ranting-ranting atau cabang-cabangnya. Itu satu. Jadi video ini kita akan membahas cukup banyak, kawan-kawan simak. Kemudian kalau kopinya habis disambung lagi ya, kita ngobrol-ngobrol mumpung hujan. Jadi kita pun tiada pekerjaan yang apa ya namanya, memporsir tenaga.
Oke, lanjut lagi. Selanjutnya untuk sahabat tani perlu diperhatikan adalah pembentukan batas atau bedengan yang tinggi ketika tanam semangka atau tembikè di musim hujan. Ini penting ya sahabat, karena bedengan ini berpengaruh atas kelembapan dan menyebabkan penyakit. Biasanya nanti bercak ya, kalau musim hujan kita buat bedengan rendah, terus terjadi genangan air, itu memudahkan penyakit, bakteri, kuman, dan bercak timbulnya. Akhirnya kita repot sendiri. Jadi bedengan yang saya buat ini cukup tinggi, dikarenakan curah hujannya pun yang banyak, sehingganya rotan atau golor semangka ini seperti di atas ya, seperti nangkring. Tapi ini kalau musim kering jangan dibuat seperti ini ya, karena angin, tiupan angin ini nanti akan membuat susah. Ini pun lihat susunan rantingnya pun sudah banyak yang pusing balik ya, tapi mau disusun lagi karena sudah ada buah, jadinya nanti malah bisa menjatuhkan buah yang sudah jadi. Seperti itu kawan-kawan. Kalau saya pribadi memang seperti ini membuatnya. Jadi ketika musim hujan saya buat bedengan lebih tinggi untuk menjaga kelembapan daripada permukaan batas tanaman semangka kita. Penat juga ya ngomongnya, tapi tak apalah. Bersharing demi kebaikan. Siapa tahu apa yang saya gunakan ini bisa diterapkan kawan-kawan semua, baik di Indonesia maupun di Malaysia ya, yang akhirnya akan memberikan amal ibadah saya tersendiri, insya Allah nanti di akhirat ya. Jadi kebaikan itu tak akan ada habisnya untuk disebarkan dan tak ada keburukannya. Dan ini contoh yang tidak jadi kawan-kawan. Ini jadi kan, yang di depan ini tidak jadi, dia sudah cenderung menguning, nanti akan rontok ya. Ini banyak ya kawan, kalau memang usia semangka itu di atas 1 bulan setelah tanam itu memang akan keluar banyak. Jadi kalau memang diserbuk biasanya jadi, diserbuk apalagi cara nyerbuknya tebal, itu biasanya jadi ya. Kapok tak soteng anjir. Dan saya juga mencoba bereksperimen ya. Ini tepi jalan yang mau pergi keluar ini saya serbuk sendiri ya. Jadi selama ini sudah 5 hari saya serbuk. Ada satu batas atau satu bedengan yang di tengahnya pos tanam frozen food ini. Saya tanam sendiri, kemudian saya rawat sendiri, dan juga saya serbuk sendiri. Nanti sahabat bisa lihat pas panennya ya. Bunganya cukup banyak ini. Setiap hari saya menghabiskan hampir untuk kanan kiri saja ya. Kanan kiri bedengan ini hampir setengah beldi ya. Jumlahnya itu sekitar hampir 80 biji bunga. Yang bunga jantan berbiji ya, yang saya buat nyerbuk. Kalau cuaca seperti ini terus hingga petik buah, mungkin insya Allah ini memang betul-betul jadi ya. Saya ingat seperti itu. Mudah-mudahan sahabat semua juga mendoakan saya, semoga budidaya kita ini berhasil ya sahabat.